Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengadakan ibadah sidang online. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, kita akan bersama-sama merasakan hadirat Allah, lawatan Allah di saat ini di mana Bapak Ibu Saudara berada. Dan dengan bersama-sama untuk kita merasakan jamahannya, lawatannya. Kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan.
selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Engkau yang sungguh luar biasa, pertolonganmu nyata, kami bangga memelihara seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami percaya pada saat ini Kau ada di tengah kami semua, baik yang di rumah maupun di rumahnya masing-masing. Rawatanmu ada pada di kami. Kegelapan bisa mengganggu iman kami, tolak dalam nama Yesus. Bahkan bersama-sama menikmati hari kami, memuji dan bersama nama. Karena pujian kami panjatkan kehadiran, masa surga boleh bekerja, yang kembali kuatkan yang disembuhkan cara berubah jalan dia Tuhan, dan sedikit beri penghiburan Tuhan, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, kami pulang dengan kelepasan demi kelepasan, karena waktu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Pertolongannya nyata dalam setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Dia butuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Orang menara, orang perlindungan. Puaskan bersujud padamu, padaku akan berlalu. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Orang menara dan kota perlindungan. Puaskan bersujud padamu, padaku takkan pernah terluka. Yes. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersujud cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersujud cintamu padaku. Amin. Akan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Bersama Dia kita melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat. Walaupun bumi berguncang, gunung-gunung boleh beranjak, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan ada saat yang ada dalam hidup kita. Karena itu kita kata berharap kepada Dia, bersama Dia kita lakukan perkara yang ajaib dan dahsyat. Dan kita akan sementara mendengarkan firman Tuhan, juga akan disertai dengan persembahan kudus. Dan kita bersama hati kita percaya kita akan bersama-sama menikmati perjamuan tubuh dan darah Tuhan dengan iman, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ini akan pujikan.
dan aku ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku suka berbudi ketika Dia serahkan anaknya. Siang kau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu, untuk meneguhkan dan menguatkan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpuji akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Selamat berjumpa dalam ibadah online. Kita patut bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Nya
Sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Firman Tuhan saat ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26 dengan tema peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam ayat ini ada 3 hal penting mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama ialah agar kita tidak menuruti kehendak daging, atau Roh Kudus memberi kemampuan supaya kita tidak hidup menurut kehendak daging. Firman Allah dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 berbunyi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi benar, Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan kehendak daging, sehingga kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak daging yang harus dikalahkan atau dimatikan? Dalam ayat 19 sampai ayat 21 firman Tuhan berkata demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kurang lebih ada 15 kehendak daging yang harus kita kalahkan atau kita matikan. Suatu pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup dalam Roh Kudus. Bagaimana kita mampu atau bisa menaklukkan kehendak daging? Sudah barang tentu tidak bisa. Hanya oleh pertolongan dan penyerahan kita kepada Allah, Roh Kudus, kita bisa menaklukkan kehendak daging. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus dan fokus dengan firman Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan budi, supaya kita dapat membedakan yang baik
dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya adalah untuk tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua, agar kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa sebabnya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat? Sebab sekarang kita diselamatkan oleh anugerah Allah dalam Yesus Tuhan yang telah mati di kayu salib dan juga dibenarkan oleh iman dalam Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat karena lemahnya manusia. Roma 3 ayat 21 sampai ayat 22 berkata, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Tuhan. Jadi manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya adalah agar orang percaya menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu ketika kita hidup intim dengan Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berbuah. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan juga kita menghadapi zaman yang sukar ini, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup di dalam Roh. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan.
dan kita boleh melayani Tuhan dengan baik. Itulah firman Tuhan yang kami sampaikan, 3 hal peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama tadi, supaya kita tidak hidup dalam daging. Dan yang kedua, supaya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan yang ketiga, supaya kita menghasilkan buah roh. Mari kita akan berdoa, kita akan mengambil perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini firman-Mu memberikan penerangan kepada kami supaya kami hidup dalam Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami tidak hidup menuruti kehendak daging, melainkan kami boleh hidup menuruti kehendak-Mu. Karena oleh anugerah-Mu, Engkau telah selamatkan kami dengan cara Engkau telah menyerahkan hidup-Mu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sehingga dengan demikian ketika kami mau hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh, maka kami akan berbuah lebat. Itulah sebabnya ya Tuhan, untuk mengingat akan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu, kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mohon berkat-Mu atas perjamuan kudus ini, sehingga setiap kami umat-Mu yang menerimanya boleh mengerti dan percaya dengan sepenuhnya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan oleh sebab bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau terima perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan pegang dan angkat roti dalam tangan kanan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan dalam tangan kanan kita. Renungkan, inilah darah Tuhan yang telah tertumpah. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan dudukkan kepala dan kita akan mengucap syukur atas kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga telah melakukan perjamuan kudus, yaitu mengingat akan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Ini suatu anugerah yang besar, karena dengan iman di dalam kematian-Mu di atas kayu salib, kami memperoleh keselamatan dan juga percaya di dalam kebangkitan. Kami telah diberikan kemenangan. Syukur dan terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Lanjutkan kasih setia-Mu dalam hidup kami di tengah-tengah pergumulan hidup, menghadapi virus corona. Melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan. Kiranya Engkau akan melindungi dan menaungi, memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan baik. Pemerintah, bangsa dan negara kami, khususnya pemimpin-pemimpin kami, Tuhan juga melindungi, sehingga mereka dalam mengentaskan perkembangan virus corona ini boleh cepat terselesaikan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para perawat, dokter yang ada di garis depan. Kiranya juga Tuhan, Engkau akan melindungi, menaungi, sehingga seluruh perawat dan para dokter, TNI maupun Polri yang ada di garis depan memiliki kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus bersama-sama kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya dan bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah online bersama-sama di rumah masing-masing. Kami mengharapkan kita semua dapat tetap mengikuti ibadah online dengan setia dan penuh antusias. Untuk mendukung pelayanan ini, kami mengharapkan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat subscribe channel GBI Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
GBI Sehati.